Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sri Oktavia Ramadhani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya di hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih teman-teman, dari STAIN juga nih, salah satu mahasiswa STAIN, yakni Kak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana nih perjalanannya dari rumah hingga ke lokasi ini, ke studio? Ya, perjalanannya sih ya seperti biasa lah, karena alhamdulillah tidak ada hambatan, karena ya tidak ada macet. Alhamdulillah. Terus dekat juga rumah, jadi mulus. Di Majene juga ini di mana yang macet Kak? Kan Ya, biasa macet kalau ada mobil terparkir. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas isu-isu yang hangat nih Kak, yang lumayan booming di kalangan remaja. Nah, kayak misal pada saat ini banyak dai-dai muda nih yang famous karena entah karena dakwahnya yang menarik, karena menggunakan bahasa yang gengsi banget nih Kak, ataupun faktor lain. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih remaja wanita itu begitu tertarik dengan dai muda yang ada di media sosial, entah di TikTok ataupun Instagram? Ya. Pertanyaannya yang pertama itu, poinnya itu yang paling penting. Kenapa remaja wanita saat ini banyak ngefans ya sama para dai muda? Ya, cukup menarik ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang melandasi akan hal itu, bahwa di zaman sekarang itu para remaja itu sudah tidak kesusahan lagi dalam mengakses ceramah atau siraman Islam, ya. Tinggal buka HP, sudah cari konten. Itu pertama, ya, mempermudah aksesnya. Terus bisa saja karena faktor dai-nya ini ganteng, ya. Terus tidak hanya itu, melainkan remaja juga tentunya pasti melihat pesan-pesan yang disampaikan para dai ini, sehingga dia ngefans, sehingga dia suka dengan para dai-dai muda yang berbicara tentang keislaman. Selain itu juga biasanya saya dengar juga itu di TikTok atau di YouTube, itu para dai-dai muda ketika dia melakukan ceramah, ya, atau menyampaikan pembahasan mengenai Islam, dia tidak hanya menonton pada kitab Al-Quran saja, melainkan dia juga kadang mengkombinkan, ya, dengan isu-isu remaja saat ini, terus diakomodasikan ke dalam Al-Quran, sehingga resah yang dialami para remaja ini itu terjawab karena berangkat daripada permasalahan remaja ini. Itu mungkin poinnya, sehingga para remaja bilang, suka saya ini dai karena mudah bahasanya, tidak bertele-tele, kemudian tampang lagi. Mungkin itu poinnya. Oh, jadi para remaja ini lebih memilih atau lebih dominan menonton dakwah-dakwah yang dai-nya ini muda, dikarenakan pertama mungkin gaya bahasanya ya yang gengsi banget, yang sesuai dengan remaja saat ini. Terus itu faktor kedua ini ya mungkin rupanya ya, yang fisiknya yang ganteng begitu. Selain itu mungkin yang diangkat
pembahasan yang diangkat para dai tersebut itu relate ya dengan remaja saat ini. Sesuai dengan zamannya. Iya, betul Gen Z. betul. Nah, selanjutnya nih Kak, apa nih dampak terhadap perkembangan mereka? Bagaimana nih para remaja, apakah ada hal positif atau negatif yang mungkin mereka bisa dapatkan dari menonton dakwah dari media sosial tersebut? Ya, dampaknya ya. Iya, Ketika kita berbicara dampak, pasti ada positif dan negatif. iya betul betul. Ya, positif dulu nih yang kita mau bahas. Mengenai masalah positifnya pengaruh TikTok melalui dai-dai para muda yang menyampaikan kajian Islam di dalamnya, melihat remaja itu tentunya yang pertama, para remaja ini sudah berhasil mengaplikasikan suatu teknologi yang dia pegang, salah satunya HP. Dia mempergunakan HP ini ke dalam arah yang positif. Salah satunya tadi itu mengakses, men-share konten, kemudian dia melakukan keterlibatan di dalamnya, sehingga ketika dia melihat konten tersebut, mungkin saja dengan ketika ya contohlah kita fleksibel ke belakang ya, contoh ketika ada seorang remaja yang patah hati, cewek, terus galau, pada saat tidak sengaja dia share, dia buka-buka HP saja, terus ketemu deh sama konten kajian Islam, tampang lagi orangnya, terus pas banget dengan apa yang dia rasakan, sehingga relate banget ya. Relate, sehingga itu yang membuat dia ada hubungan, ada ketertarikan dalam saat itu konten tersebut ya. Kemudian dampak positifnya juga mungkin dengan hal itu hubungan dia kepada Allah itu baik karena mendengarkan siraman-siraman kajian Islam ya, karena ya kita tahu Gen Z pada saat ini itu agama Islam menurut kacamata saya itu sudah asing, bahkan ada anak SMA yang masih kurang dalam hal membaca Al-Quran. Itu belum segi memahaminya ya, membacanya saja kitab itu masih kurang. Maka perlu ada dorongan ketika para remaja menyukai konten-konten seperti itu, meskipun secara umum kita tidak tahu apa yang melatar belakangi melihat situasi itu sehingga dia menyukai ya. Itu positifnya ya. Jadi dua poin positif nih Kak yang disampaikan itu, pertama dia jadi dekat dengan Allah ya, begitu istilah. Jadi dia ada semangat untuk lebih religius lagi. Nah, yang kedua itu juga seperti yang Kakak tadi sampaikan, dia berhasil mengaplikasikan teknologi, tapi tidak lupa dengan yang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi itu positif banget sih Kak. Nah, terus bagaimana dengan hal negatifnya Kak? Hal yang negatifnya yang perlu diwaspadai para remaja ketika melihat konten-konten yang ada di HP itu, yang pertama nih, kita sebagai pendengar atau pelihat ketika melihat situasi itu, jangan sekali-kali kita langsung mengadopsi apa yang kita dengarkan, karena sumbernya belum jelas, terus secara umum kita tidak tahu ini dai-nya orangnya bagaimana. Artinya butuh kewaspadaan, kehati-hatian dalam menilai atau melihat sesuatu lalu kita aplikasikan dalam diri kita. Itu sangat berbahaya. Jadi perlu yang namanya kehati-hatian dalam melihat konten yang ingin kita adopsi atau mungkin ingin kita aplikasikan, karena itu sangat berbahaya. Karena contoh nih, kalau ada seorang dai yang menyampaikan bahwasanya dilarang para kaum umat Nabi Muhammad untuk berziarah, memang benar pada saat itu Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk tidak berziarah, karena pada konteksnya saat itu
banyak di kalangan umat itu melakukan ziarah ke kuburan itu dalam konteks menyembah, ya. Terus datanglah hadis kedua yang memperbaharui hadis tersebut dengan mengatakan bahwa fazurwa, maka pergilah, dengan catatan tadi itu kita hilangkan praktek-praktek penghambaan hanya untuk mengingat kematian biar kita sadar. Itu. Jadi harus selalu menfilter apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, harus menfilter biar itu sebagai bentuk kewaspadaan kita pada perkembangan yang ada saat ini. Jadi harus lebih menyaring lagi Iya, ya, menyaring. apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita tangkap dari media sosial saat ini. Iya. Nah, Poin keduanya itu, selanjutnya nih. ya. Poin keduanya ini yang perlu dilakukan adalah kita sebagai orang yang melihat konten tersebut, jangan sampai kita lihat itu hanya dari, khususnya saya karena ganteng ini, tidak peduli dengan apa yang disampaikan. Hanya Itu rupanya. juga, ya. Jadi tinggi hayalannya. Ya, itu sih. Itu. Kemudian teknologi ini kalau kita salah arahkan ini, bahaya kita ini. Bisa sesat, bahkan akan menimbulkan dampak yang sangat-sangat kurang baik bagi remaja. Iya. Jadi misal nih Kak, bagaimana menilai dai tersebut? Kan dalam ajaran sendiri tuh mungkin kita harus tahu latar belakangnya pendai tersebut kan, karena nanti apa yang dia sampaikan itu tidak betul-betul yang diajarkan sesuai syariat agama seperti itu. Jadi memang harus penting nih Kak, harus tahu latar belakang pendai harus tersebut. tahu biar kita tidak langsung mengadopsi pemahaman dia. Iya. Nah selanjutnya nih Kak, kira-kira bagaimana nih pandangannya Kak, misal menjadi seorang tua atau masyarakat yang ada di sekitar fenomena tersebut, bagaimana dia dapat berperan dalam atau ikut andil dalam hal tersebut? Iya, Mungkin pandangan keterlibatan masyarakat melihat fenomena ini atau orang tua dalam pengawasan anaknya. Yang pertama, saya bagi dua ini poinnya. Pertama, masyarakat dan orang tua harus mendukung perkembangan zaman. Karena itu akan memudahkan kita dalam mengakses atau melakukan interaksi sesama manusia. Itu dari segi teknologi saat ini. Jadi jangan kita batasi anak kita itu untuk tidak diberikan HP, karena itu akan menghambat dia dalam perkembangan. Karena sekarang itu katanya beda orang-orang, ya katanya beda. Itu dulu kan buta baca itu ketika dia tidak bisa membaca. Sekarang kalau kita tidak tahu komputer, maka orang katakan akan ketinggalan zaman. Ya, dibilang kuno sekali kok, gaptek ya gitu. Jadi harus ada dorongan. Terlebih lagi ketika teknologi itu kita gunakan untuk pengembangan diri anak dalam kajian Islam kah, dalam menuntut ilmu kah, dan lain sebagainya. Jadi harus ada dorongan di dalamnya, baik masyarakat maupun orang tua. Penting sekali ya rupanya support dari lingkungan sekitar, entahkah itu dari keluarga ataupun teman ataupun siapapun itu masyarakat yang ada di sekitar remaja tersebut. Mungkin untuk diri kita pribadi juga sangat perlu akan hal support tersebut, karena pengaruhnya itu sangat positif sekali bagi kita begitu. Jadi setelah orang tua ini mendukung, juga harus tidak lepas dari yang namanya pengawasan. Harus sedewasa pun orang tua ini bilang, kau itu nak besar kok, biar kau sudah menikah, biar kau sudah punya cucu, tetap kau anakku. Dan kau tidak akan pernah terlepas dari pengawasanku, karena kamu ada di dunia ini berkat saya. Dan kamu lahir itu adalah tanggung jawab saya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perlu yang namanya pengawasan orang tua. Jadi contoh nih, ketika orang tua betul-betul mewaspadai anaknya
terlalu mengikuti zaman, ngetren, Iya. sehingga kadang dampaknya ada pabali-bali sama orang tuanya, ya kurang ajar. Nah, terus kadang juga itu kalau terlalu kecanduan sama sosmed, Ya, share-share disetir TikTok, ya. langsung nah suruh mamanya beli sayur, Iya, iya. bilang jangan dulu mak, Ya, kata, masih belum jangan dulu habis ya. Iya. filmku. Nah, itu. Jadi itu mindset seperti itu harus diperhatikan orang tua. Artinya ada batasan-batasan yang perlu kita terapkan kepada anak untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk nantinya. Ya, Ya, betul sekali. Mungkin dari orang tua juga sendiri itu sangat perlu pengawasan, ya, ada pembatasan waktu, sehingga anak atau remaja ini tidak disetir lah istilahnya, ya. tidak disetir dengan media sosial yang ada saat ini. Ya. Karena Yang perlu juga dilakukan iya orang tua betul. ini, yaitu bisa saja kita praktekkan ya. Meskipun kita ini bukan orang tua ya, Iya betul. tapi Ya suatu melihat saat daripada lah. kacamata Iya saat betul. ini kita amati, itu kadang orang tua kalau orang tuanya bijak, itu setua apapun anaknya, ya, ketika dia tidur, dia periksa HP-nya untuk melihat ini anakku apa nabi bikin di HP-nya. Perlu ada pengawasan ya. Iya, nah pakai apa ini HP? Iya. Biar tidak disalahgunakan. Dan itu harus ditekankan kepada anak, biar tidak terjerumus ke dalam dunia gelap, ya. Betul, betul. Nah, memang sangat perlu pengawasan sih. Tapi mungkin hal seperti itu kira-kira tidak mengganggu misal privasi anaknya sendiri kan kita tahu nih kalau Iya, iya. handphone itu termasuk hal yang sifatnya pribadi lah Iya. untuk Sangat yang sensitif. iya betul. Iya. Karena dia mengakses apapun itu di HP, jadi kayak mungkin ada misal walaupun kita tidak tahu ya dia mengakses apa di HP-nya, tapi mungkin dia merasa HP saya ini adalah privasi saya. Nah, bagaimana? Saya rasa dengan pendapat kakak tadi itu agak bertolak belakang. Iya, bertolak belakang mengenai masalah privasi. Iya. Itu melihat daripada segi itu, maka yang perlu dilakukan orang tua adalah harus mendidik dari awal ini anak, dibimbing, digenjot. Jangan kita biarkan ini anak terlalu memberikan ruang kebebasan, sehingga pada nantinya itu akan berdampak negatif. Jadi dibimbing sejak dini sampainya remaja, diberikan. Dan juga orang tua itu kalau marah jangan langsung baru datang anaknya langsung marahin, kau dari mana dulu udah deh. Nah itu kan memberikan efek negatif kepada anak, bilang capek Tommy ki, ada masalah di sekolah, datang di rumah dimasalahi lagi. Jadi itu, bertumpuk ya bertumpuk. Jadi ya itu sesuatu yang menurut saya juga itu sangat susah karena privasi ya. Tetapi sebagai orang tua lagi-lagi mungkin kalau tidak dilakukan seperti itu, meng-cross check HP-nya, paling tidak yang perlu dilakukan orang tua itu dikasih ingat, bilang nak jangan terlalu ikut zaman ya, karena apa yang kita pegang itu ada orang bilang HP ini adalah ini mau pegang dunia, ini mau pegang karena sumber pengetahuan informasi ada semua di dalam, buka Google, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Jadi perlu pendekatan kejiwaan, jiwanya anak-anak yang harus didekati, diambil hatinya dulu, toh biar bisa kita awasi ini anak tidak terlepas, tidak terbias oleh zaman yang semakin gitulah. Ya, jadi perlulah punya batasan, ya. Sangat-sangat perlu dampingan orang tua seperti itu. Jadi berat juga ya jadi orang tua dan berat tapi belum pindah. Iya betul. Tapi dari pandangan kita tadi ini memang pengawasan orang tua ini sangat penting bagi remaja ya. Apalagi saat ini ya dengan isu yang kita angkat tadi ini, banyak memang remaja yang sangat fanatik istilahnya dengan dai-dai. Walau tidak dipungkiri entah fanatiknya karena apa yang disampaikan dai-nya atau entahkah karena rupanya sang pendai tersebut
itu di luar dari kendali orang tuanya. Itu kembali kepada remajanya sendiri. Seperti itu. Namun orang tua ini sangat penting untuk pendampingannya. Itu akan menciptakan dampak yang positif bagi remajanya sendiri. Nah, terima kasih Kak atas bincang-bincang yang lumayan seru. Bukan Seru ya. lumayan seru, tapi seru sekali ya. Sangat menyenangkan membahas hal-hal yang Iya. hangat pada Jadi, kalangan remaja kita ini ini. juga sebagai mahasiswa harus ngetren. Iya, Nggak boleh harus. gaptek. Iya, Ya. harus lah. Terus budaya yang seperti ini, diskusi itu harus sering kita lakukan biar perkembangan kosakata kita dapat. Terus informasi yang Wawasan yang bertambah. bahasa yang bertambah dengan cara bertukar pikiran Iya. sehingga menimbulkan pengetahuan baru. Iya. Iya, seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak karena menyempatkan hadir dan berbincang soal isu ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.